Ya, meski sempat turun sampai kurang lebih zona 1844 di awal FOMC mengumumkan kebijakannya, yaitu tentang mempertahankan tingkat suku bunga 0 sampai 0,25%. Kemudian dia berhasil comeback atau rally sampai zona 1865 di pertengahan malam atau after statement dari Powell. Tentunya kalau Anda lihat dari pola pergerakannya, memang akan ada sedikit koreksi atau market discount karena memang dalam 2 hari terakhir kurang lebih tercatat dari Senin dan juga Rabu itu sudah diawali dengan area kenaikan yang sangat fantastis. Bahkan kalau kita perhitungkan, sebetulnya memang teritori 1865 inilah yang akan menjadi teritori bermasalah, atau dalam artian ini adalah area penting yang akan nantinya menjadi penentu. Terkait dengan technical chart yang sempat kita kupas dalam satu pekan terakhir, terutama terkait dengan inverse head and shoulder ataupun head and shoulder. Nah, dengan demikian head and shoulder sudah pupus semua, dan kita menantikan, dan sekarang pun sedang berjalan adalah tentang trial atau retest untuk area 1865. Kalau ini sudah berhasil dilewati, saya rasa bukan hal yang mustahil kita akan melihat zona 1872. Lalu kemudian kalau 1872 itu disembus, maka kita akan dengan sangat mudah melirik 1888, 1890, bahkan sampai 1900. Nah, kuncinya adalah terkait dengan statement ataupun keputusan dari Kongres hari ini, atau setidaknya dalam pekan ini. Karena yang tercatat statement dari McConnell, di mana dia juga menyampaikan kepada koleganya di Partai Republik untuk tetap bekerja sampai akhir pekan ini sebelum libur Natal tiba. Dan mereka menginginkan siapapun, baik itu pihak Republik ataupun pihak Demokrat, untuk tetap mengusahakan yang terbaik dan mencapai kesepakatan terkait bantuan virus corona. Sebenarnya Fed pun kemarin bukan sama sekali tanpa action. Bahkan Powell sempat menekankan di situ bahwasanya mereka akan tetap melanjutkan untuk mendukung powerful support, ya, dalam artian dukungan penuh dengan semua tools yang bisa dikerahkan oleh Fed terkait dengan pemulihan agar lebih sempurna lagi dan lebih pasti lagi. Meskipun vaksin yang sudah diedarkan, tapi Powell dalam hal ini mengatakan uncertainty tetap masih akan ada, dan itu akan menjadi tantangan ke depannya, dan belum bisa memastikan kapan timing yang tepat untuk melakukan tapering, atau dalam hal ini adalah mengurangi pembelian aset. Tapi yang pasti sampai saat ini Fed kembali tegaskan bahwasanya program mereka untuk pembelian aset masih tetap akan dilakukan, bahkan ditingkatkan. Ya, tercatat di sini terkait dengan suku bunga, yaitu dengan dot plot sampai akhir 2023. Dan ini berarti menegaskan kembali bahwasanya tidak ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, meskipun Fed tidak memberikan spesifik tanggal deadline untuk hal tersebut. Yang jelas, semua hal yang sempat kita kupas dan kembali ditegaskan lagi oleh Fed itu menandakan bahwasanya Fed is not over yet, dan dia tetap masih bisa untuk melakukan hal yang tidak diduga-duga kalau memang terjadi penurunan atau downturn risk kembali. Itu yang disampaikan oleh Fed tadi malam, sehingga kemungkinan potensi hari ini kita tetap akan melakukan buy, dan kita lihat apakah neckline berhasil tembus apa tidak terkait dengan inverse head and shoulder, lalu kemudian apakah cikal bakal untuk elite wave ketiga, lalu kemudian nantinya tentunya lanjutan kenaikan selanjutnya apakah akan terbentuk apa tidak. Seasonal event ini adalah kesempatan untuk Anda, dan jangan ragu bergabung bersama kami di AgroDana Futures. Kita lihat technical view 17 Desember 2020. Irfan untuk AgroDana. Technical Outlook untuk tanggal 17 Desember 2020, dan seperti biasa siang hari ini kita coba untuk mengupas terlebih dulu dari sisi technical DXY ataupun indeks dolar. Oke, ini adalah garis besarnya. Kalau misalkan Anda lihat dari grafik sebelumnya, saya sempat zoom di bagian terakhir, tapi kali ini saya kembali di area awal terlebih dulu. Oke, ini adalah spike up saat pertama kali awal pandemi, ya. Jadi waktu awal pandemi ini dia mengalami penguatan karena dolar kala itu menjadi area atau yang kita sebut dengan safe haven currency. Lalu kemudian saat diumumkannya berbagai macam kategori stimulus, baik itu stimulus moneter oleh bank sentral maupun kebijakan suku bunga dipangkas, lalu kemudian dengan adanya stimulus fiskal dari pemerintah federal, akhirnya dolar mengalami penurunan, dan secara bertahap mengalami penurunan jauh lebih dalam, bahkan melewati area historical price 94.77. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwasanya memang dolar mau tidak mau, selama Fed mempertahankan suku bunga di tingkat yang rendah atau bahkan di 0
sampai 0,25%, maka kemungkinan potensinya dolar masih layak untuk terjadi pelemahan. Bahkan memperkirakan sebagian besar menuju ke area 86. Well, of course, kalau kita lihat dari secara teknikal, sangat layak, sangat wajar kenapa pandangan tersebut muncul, apalagi kalau kita sudah mencoba menarik areal yang memang kita sudah gunakan dari sejak awal bulan yang lalu. Lalu kemudian areal ini sempat mengalami spike, tapi juga hanya merupakan konsolidasi. Seperti yang Anda lihat di sini, dia sideways, lalu kemudian sempat juga kalau misalkan kita pikirkan dengan koordinasi ataupun yang dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan FOMC dan juga Kongres. Dan alhasil dengan statement dari Powell ataupun Fed dalam hal ini tetap pertahankan suku bunga, bahkan dot plot tetap dipertahankan sampai akhir 2023. Artinya untuk Anda yang mengharapkan akan terjadi kenaikan suku bunga, Fed menyatakan belum akan terjadi. Itulah sebabnya kenapa dia kembali tergelincir dan well, let's see. Triangle yang sudah pecah, lalu kemudian terjadi penurunan, sempat spike dengan areal candlestick seperti demikian, tapi seperti Anda lihat pagi ini dia kembali dibuka turun, dan bahkan penurunan kemungkinan masih bisa berlanjut. Tanda panah menunjukkan saya coba tarik dari areal tertinggi 92.84. Saya asumsikan ini adalah kala di tanggal 23 November yang lalu dia sempat spike up atau konsolidasi, lalu kemudian barulah dia bertahap mengalami penurunan. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakan lagi-lagi tertahan di zona garis kuning atau trendline kuning. Ya, seperti yang sempat juga kita kupas beberapa waktu yang lalu, areal ini selama dia tidak berhasil tembus, maka kita tidak melihat areal konsolidasi atau bahkan rally yang berlebihan untuk US dollar. Dan areal support kembali ditembus 90.50, lalu kemudian seperti Anda lihat di sini. Nah, ini kalau misalkan kita asumsikan 90.50 yang sebelumnya menjadi support menjadi area resisten. Jadi kalaupun ada spike, kemungkinan potensi spike itu hanya sementara, dan lalu kemudian faktor tekanan jauh lebih dominan dan kembali menekan US dollar. Kemudian di grafik H1, potensi pergerakan yang selama ini atau dalam 1 bulan terakhir terutama, ya kita tandai di sini 3 Desember sampai akhirnya kemarin tembus juga akhirnya. Ya, dan saya kembali dibantu dengan garis trendline biru untuk grafik H1. Kemudian kalau Anda lihat di sini, sebetulnya ini ada harapan untuk terjadinya double bottom. Tapi seperti Anda lihat juga bahwasanya potensi pergerakan justru semakin menurun. Lalu kemudian kalaupun kita asumsikan ya, mungkin saja ini menjadi double bottom, areal neckline akan berada di 90.43 atau 44. Tapi lagi-lagi selama dia tidak berhasil menembus, maka potensi ini dalam fase turunan tidak akan berakibat terlampau fantastis. Malah nantinya tentunya di sini akan terjadi rejection dan akhirnya kembali turun. Technical view gold 17 Desember 2020 per jam 11 lewat 19 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1867.30 dan low 1861.80, running price tertahan 1864.90. Oke, dengan demikian secara teknikal kita sedang berada di zona neckline yang sangat penting dan sangat krusial. Ini adalah neckline dari inverse head and shoulder. Jadi hati-hati, seperti yang kemarin sempat kita sampaikan bahwasanya left shoulder, head, dan ini right shoulder yang bertepatan dengan adanya bullish engulfing ataupun bullish harami, kemudian terkonfirmasi dengan positif bahwasanya kemarin candlestick ditutup dengan bullish candle. Tapi kalau misalkan kita lihat dari area ini, sebetulnya pernyataan yang sangat-sangat mumpuni adalah tentang suku bunga yang tetap dipertahankan level 0, lalu kemudian tidak adanya kesempatan atau bahkan percepatan untuk menaikkan suku bunga. Tidak ada keinginan untuk area itu. So, kembali ke dalam technical sendiri, berarti area inverse head and shoulder siap-siap untuk melakukan penembusan. Berarti kita sesuai dengan ukuran kemarin, ketinggian atau kedalaman dari area head itu sendiri yang akan menjadi patokan bagi target, ya, bagi target untuk areal inverse head and shoulder. Oke, ini adalah areal kedalaman atau ketinggian. Anda bisa gunakan sampai areal ini, atau mungkin Anda gunakan sampai areal tail yang Anda lihat di sini ya. Ini adalah sempat mencapai 1765. Lalu kemudian kalau kita copy paste di sini ya, jadi kalau misalkan kita copy paste, areal garis tersebut akan equal dan lalu kita pindahkan ke areal ini. Dan ini artinya menandakan bahwasannya nanti akan terjadi kenaikan sesuai dengan ketinggian atau kedalaman dari bagian
head tersebut. Nah, otomatis areal yang kita dapati di sini kurang lebih berada di zona 1976.05 atau 00. Ya, ini adalah gambaran untuk beberapa waktu ke depan. Artinya kalau memang dia sustain, ya, stabil berada di atas areal neckline ini, maka ini adalah kesempatan untuk Anda seperti yang sempat kami sampaikan satu pekan sebelumnya. Seasonal event sampai di bulan Januari, saya rasa tidak ada alasan untuk Anda menahan-nahan untuk membeli gold atau bahkan menahan posisi buy untuk gold. Dan jangan lupakan, begitu dia menembus zona 1872, 1875, itu adalah awal mula konfirmasi terkait dengan wave ketiga. Artinya akan ada wave 3, wave 4, wave 5, dan yang penghujungnya tentunya wave kelima, karena wave keempat nantinya akan ada koreksi. Dan koreksi tersebut pun bukan berarti Anda akan melawan arus, tapi lebih kepada menantikan areal dip selanjutnya. So, wave ketiga kalau itu terjadi akan berada 2 kali lipat minimum atau lebih panjang dari wave pertama. Kita tinggal lihat saja. Perkiraan saya, kalaupun misalkan lebih panjang, ya mungkin saja estimasinya akan melewati areal 1976. Ya, tapi untuk sementara waktu kita pegang terlebih dulu, jadi kita lebih abaikan untuk keadaan wave ketiganya karena masih cukup panjang, kita belum mendapatkan kesimpulan tersebut. Yang kita fokuskan sekarang adalah keadaan dari inverse head and shoulder yang sampai saat ini running price 1865 berada di zona after atau di atas neckline. Ingat, neckline untuk daily chart berada di area 1863. So, kemudian di grafik H4-nya, ya beberapa waktu lalu kita sempat mensoundingkan ada dua yang bertentangan, baik itu inverse head and shoulder, big trendnya, atau smallnya adalah head and shoulder. Yang ternyata meskipun sempat beberapa waktu lalu dia sempat 18-19, tapi ternyata kembali di bawah atau di atas zona tersebut. Dan kali ini justru seperti Anda lihat, garis ini adalah neckline bagi inverse head and shoulder di grafik 4 dan sekarang sedang trial, ya. Areal penembusan sudah terjadi seperti yang sempat kami share tadi pagi, bahwasanya Anda bisa melakukan buy on dip, dan itu hanya relatif sedikit karena arealnya mungkin hanya koreksi di kisaran 59 ataupun 61, which is already have, ya, areal 19 atau 1861.80-nya. Kemudian alternatifnya adalah Anda bisa follow buy saat dia breakthrough atau breakout dari areal resisten di grafik 4 ataupun grafik daily tadi. Nah, kemudian areal targetnya juga untuk areal inverse head and shoulder di grafik 4 kita sudah ukur berada di 1987, demikian pula dengan target 50%. Tapi sebentar, ya, kalau kita asumsikan penembusan baru terjadi di areal ini, maka sebetulnya sebaiknya pula Anda pindahkan areal tersebut di areal saat dia pertama kali muncul atau tembus. Ya, kurang lebih seperti ini. Berarti targetnya kalau kita lihat secara precise itu akan berada di areal 1985. Ya, beda tipis dengan apa yang terjadi di daily chart. Kemudian secara ukuran kita gunakan Fibonacci retracement untuk membantu precise ukurannya 50% area. Ya, itu yang kita inginkan, 1923 atau 1924. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, otomatis yang harus Anda perhatikan adalah setiap penembusan atau saat ini sedang melakukan penembusan, ini adalah kesempatan untuk melakukan follow buy atau nanti Anda tunggu buy on dip. Tapi buy on dip sendiri sebetulnya targetnya sudah terkena di area 19 atau 1861 tadi pagi. Di grafik K1-nya kurang lebih tidak jauh, ya, ini areal biru yang kenapa alasan saya memberikan suggestion untuk melakukan areal buy on dip-nya hanya sedikit saja, karena ini adalah areal penting juga, historical price juga. Lalu kemudian Fibonacci expansion 100% sudah dikenakan 1864 dan dia juga bertempelan atau menghimpit areal neckline yang sedang kita nantikan. Ya, kalaupun misalkan dalam, ya, areal ini kita asumsikan akan terjadi koreksi dalam, saya perkirakan hanya berada di 61.8%, yaitu 1856, atau target kedua adalah 1851. Jadi masih di dalam teritori 1850. Kemudian areal yang terdekat pertama sebagai resisten adalah 1871. Jadi kalau Anda follow through atau buy on breakout 1864, 1865, targetnya yang paling dekat adalah 1871. Tapi kalau misalkan target 161.8% dari Fibonacci expansion adalah 1877.60. Dan untuk strategi yang utama yang sempat kami share tadi pagi adalah buy on dip, yang seharusnya Anda sudah mulai melakukan atau membukukan profit di TP pertama Anda, yaitu 1866. Karena suggestion kami untuk pagi ini adalah melakukan area buy on dip, ya, 1859.50 ataupun 1861.50. Lalu target pertamanya adalah 1866.00 dan target kedua 1872.80. Stop loss gunakan di 1853.00.
Untuk suggestion alternatif di mana Anda follow through untuk buy on breakout, silakan tentukan ataupun sesuaikan SL dan TP Anda dengan patokan-patokan area yang sempat saya sebutkan tadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.